sayyidina Muhammadin ibni abdillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kali pertama dari kafilah JKG 58 atau kafilah 801 sih. Soalnya ketika disebut 58 jamaah saya pada protes. Iya, betul. Protesnya apa? Kok saya nggak masuk 58? Kan saya 58. Kami sampaikan bahwa tidak ada lagi untuk Armusna itu penyebutan kloter. Makanya di grup yang lain disebutnya 801 ya. Iya. Atau mungkin kita nggak sebut JKG 58, kafilah Armusna 58 mungkin ya. Iya. Ya tidak ada lagi kloternya, sebab yang bergabung di dalam kafilah ini terdiri dari berbagai macam kloter yang setelah saya lihat ternyata XX58. Betul. Ya, saya lihat lainnya dari 58 semua yang kemarin pada dipendel keluar, balik lagi. Iya. Akhirnya kita bersama kembali, oke? Alhamdulillah. Semua pada sehat. Alhamdulillah. Kita yang kagak ya. Doain biar kami penulis pada sehat, kuat, bisa mendampingi terus karena memang luar biasa kondisi perhajian tahun ini. Teman-teman Karom juga, teman-teman pembimbing Ustadz Ibnu lihat setiap hari dia lari sana lari sini dia kesana kemari, dia luar biasa untuk cari namanya nggak ketemu. Tapi ketemu Ustadz Ibnu di mana ketemunya? Ustaz itu aman. Nama jadi datanya hilang Pak. Jadi yang diusuk itu pemberangkatan arusnya semua yang ada kodenya JKG 5 berapa atau nomornya ada ekornya huruf itu hilang semua. ya yang Akhirnya dimasukin sembarang sama dia di pagi sama orang ekor. baru mau dimasukin. Udah dimasukin semua. Udah. Makanya nama saya dan Pak Yanuar nempelnya di 58. Kalau nada di mana? Nada. Nada masuknya sini pagi ini keluar. Tidak Mas. Itu berdasarkan Iya. ini berdasarkan yang saya kirim tadi. Yang saya kirim tadi itu ada manifest JKG 58 tambahan. Ya, itu tambahan Iya, sebab betul. yang 58 murninya itu semua RHL 252. Iya. Ya, yang sisanya itu campuran semua. Iya. Jadi informasi Iya. terakhir, 28 kita. informasi terakhir setelah kami sounding dengan kawan-kawan ketua kloter, ini pemberangkatannya teman-teman yang kagak ada ini di mana? Karena saya dibilang di grup kalau tidak salah, saya pasif untuk di JKG 58 atau Armusna 58. Kenapa? Karena di manifest kita nggak ketahuan asalnya dari mana. Tulisnya semua JKG 58, padahal bukan, ada yang 41, ada yang 55. Kita nggak tahu tuh siapa. Akhirnya saya nunggu, Ustaz, saya jamaah masuk ke sini. Oke, masuk grup. Oke, silakan masuk grup. Tapi kalau kita mencari, bingung ini jamaah siapa, kita tanya setiap kloter dan itu setiap sektor. Ya, akhirnya udah sifatnya pasif menerima kedatangan dari para jamaah. Tapi mudah-mudahan besok keangkut semua ya. Dan sudah dipastikan insya Allah tadi Ustadz Imul, karena saya percaya beliau ngomong gitu karena semalam katanya di sana ditongkrongin itu sih sekohat. Jadi udah keluar dan beberapa nama yang tidak muncul di kafilahnya masuk ke 58. Selanjutnya saya ingin sekedar menyampaikan bahwa insya Allah pendorongan kita atau pergerakan kita ke Arafah itu besok pagi, besok hari Rabu, hari Selasa ya. Hari Rabu itu kan ada 3 gelombang, pagi, siang, sore. Sepakat semalam beliau rapat dengan akomodasi Hotel 801 untuk yang 58, yang datanya ada di manifest kita ya. 58 kita berangkatnya yang gelombang pagi. Kenapa? Pertama, kita nggak punya tempat di 801. Oh iya. Jadi kalau kita datang siang-siang, kita jalan siang-siang, udah gitu kita nggak tahu, nggak survei masalahnya. Datang belakangan nyampe sana kita nggak tahu tempatnya kayak apa. Kalau dulu ada survei, karena ini sekarang kebijakan syarikat. Kemarin bahkan saya dengar alasannya lucu. Kalau RHL itu biasanya melayani jamaah dari Arab, maka mereka nggak perlu survei katanya. Kita kan beda, ya.
Jadi nggak pakai survei. Ala kulli hal disepakati nanti rombongan kita berangkat ke Arafahnya pagi. Berangkat berapa? Jam berapa? Per lantai apa? Kenapa? Per lantai apa? Di pantainya apa? Untuk gimana? Kalau teknis itu nanti kita kemarin bilangnya apa? Siapa yang kumpul masuk. Oh, oke. Iya. Teknis sebetulnya dari sektor melepas mau di Qur'an, undi, mau per lantai, apa yang kumpul langsung naik supaya taradudinya cepat, Oke. pergerakannya cepat. Enggak bentrok nanti Ustaz kalau dipersilahkan berkumpul, apa lebih baik diinstruksikan per lantai aja jadi aman. Jadi enggak kredit. Takutnya kredit nanti. Kan beda-beda Ya, soalnya nanti dijelaskan sama mimbar teknisnya seperti apa, enaknya seperti apa dan amannya seperti Iya. apa. Kita bergerak jam 6. Jam 6 pagi ya. Bergerak jam 6. Kesananya ya. Udah bergerak ya. Nanti subuh dah. Ada yang dari hotel 10 kan? Dekat nggak kemarin? Iya dekat kan, jauhan dari apa? Masih Musdalifah per lantai ke Pak, Mina. jadi kita tahu teman kita kangkut apa enggak. Iya dekat lah kemarin. Ya Kemarin kan, kita kalau juga itu muter-muter kan untuk ke sektor udah 10. berangkat tuh, dia enggak di belakang. Mungkin saya nggak bisa ngomong panjang-panjang, semakin saya banyak ngomong ini nahan-nahan sakit. Teman-teman sepertinya pengen butuh istirahat semua Kasusnya kayak yang niatnya, Surabaya kemarin. supaya besok bisa Tinggalan. fresh dan bisa kuat karena besok kita berjihad. Betul-betul Iya. badan Iya, kita, makanya. fisik kita. Nanti terkait nama-nama yang berbeda syarikahnya di sananya seperti apa, kami juga masih belum ada gambaran. Berangkatnya tetap kita per kafilah, tapi di sananya maktabnya di mana udah tahu belum? Dia masih menggunakan 252. Macam Informasinya kita di tengah katanya. RHL -nya. Iya, RHL ini di tengah ya. Ada gambarnya kan? Iya. RHL, tapi RHL itu ada 3 Pak. Ada kiri, tengah, ada satu lagi di ujung Intifada kalau tidak salah. Jadi belum ada keterangan RHL-nya yang Yang mana? di mana, nanti tergantung syarikat kita diletakkan di mana. Justru yang kami khawatirkan, saya sebetulnya dengan mimbar ini bukan RHL, saya RFD ini Oh, Rifat. BTG. BTG Ya BTG. yang justru jamaah yang beneran RHL. Kita khawatir ntar pas nyampe sana kita nggak boleh turun, malah dibuang ke BTG. BTG. Sedangkan besok itu sudah nggak dikenal lagi, nggak kelihatan mana petugas. Bukan kita ihram, so mirip kayak waktu pertama kali datang. Jadi kita nggak kenal kami petugas ya, karena kita pasti pakai ihram. Beda sama ONH Plus ya Ustaz. Kalau ONH Plus bisa survei dia pembimbingnya. Beda, Beda ya? ongkosnya juga beda. Oh iya. Kali kalau untuk survei mah sama gitu. Sebetulnya tergantung syarikat. Oh. Di sektor 2 kalau tidak salah itu ada. Bisa. Oh. Dia diajak survei. Iya iya. iya. Sekarang masalahnya kebijakan itu tadi Pak Kiai dibilang berubahnya cepat betul. Kemarin kawan-kawan mensosialisasikan masalah moral, tiba-tiba di close. Sudah disosialisasikan masalah tanazul. Tanjul Plus. Iya, tanazul mina itu kloter 9, kloter 10, kloter 14. Tadi pagi edaran keluar dibatalkan dalam waktu H-1. Kawan-kawan yang di sektor 2 pada pusing. Dia bilang tadi, ini dikira pada ribut. Masalahnya mereka udah survei ke Mina, tempatnya sempit. Makanya mereka pada ditanazulkan karena tempatnya Sempit. sempit, nggak mungkin tidur di situ. Mereka pada balik ke hotel, gitu. Udah dibicarakan, tetapi tiba-tiba keluar edaran. Udah pusing. Kita semua tergantung syarikat. Kita berharap semua berjalan dengan lancar. Keputusan apapun dari Saudi Arabia ini membawa kemaslahatan buat kita. Bisa kita selamat sehat terus sampai selesai ya. Ini itu saja nanti dilanjutkan sama Kiai. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua. Bapak Ibu, kami akan menyampaikan terkait dengan hasil rapat semalam dengan penanggung jawab Hotel 801. Yang pertama, bahwa pemberangkatan kita itu
sebenarnya tergantung syarikat. Syarikat mau menempatkan kita, memberangkatkan kita jam berapa, itu tergantung syarikat. Ini luar biasa nih syarikat. Saya nyariin syarikat yang ketemu syarifah. Tergantung syarikat. Dan semalam memang sudah ditentukan. Jadi versinya kita musyawarah kemarin, kita di Qur'an. Saya bilang nggak usah di Qur'an lah, cuma bertiga nggak usah pakai Qur'an. Qur'an itu dikocok tuh, diundi. Jadi nggak usah di syarikat, nggak usah di Qur'an. Udah kita tunjuk aja. Saya bilang 8 kafilah 58 saya ambil pagi. Saya putuskan ambil pagi. Ya Ibu ya. Oke. Ambil pagi. Tapi itu versi dengan sektor. Oke. Kalau nanti ada perubahan dari pihak syarikat, bisa jadi kita siang, bisa jadi kita sore. Jadi pokoknya dari pagi itu sudah siap-siap. Jam berapa? Jam 6 sudah didorong naik bis. Jadi kami ini para petugas itu udah beberapa kali berangkat tugas Pak. Baru kali ini begini kejadiannya. Tergantung semuanya dengan syarikat. Semua tertuju kepada kami yang ada di bawah. Ketika kami permasalahan yang ada di lapangan kita naikkan ke atas, mereka juga bingung untuk menjawab karena lagi-lagi syarikat. Lalu Bapak Ibu, karena kita ini 805 mayoritas karena jamaah di JKG 58 itu ada 195. Kalau total kafilahnya 435 plus ditambah dengan berapa orang? Tambahan itu kalau nggak salah 37. Ya. Kalau melihat data yang dikirim oleh Pak Kanwil, 413 ditambah 37 jadi 450 kurang lebih. Tambahan Ibnu CS. Udah aman Pak Ibnu ya. Nah terus kalau 450 cuman lagi-lagi karena kumpulnya di 801 kita ada di 805 berarti harus ada perjalanan kan, pergerakan nih. Iya. Coba tunjuk tangan yang tinggalnya di 801. Banyak ya? Oke, kasih Pak. 22 orang. Ini yang 801, tolong nanti jam 6 pagi kalau ada tidak ada perubahan, yang 801 ikut kafilah 58, tolong jam 6 pagi sudah turun di bawah semua. Oke. Ya. Kalau ada yang melarang, bilang kami kafilah 58. Karena nanti yang siangnya itu adalah dari SOC. Oh ya, SOC ada betul itu. SOC 70. Ya, ada SOC 70. SOC 70 dia berangkatnya siang. Kalau menurut versi sektor. Iya. Nanti Jawa Barat itu sore. Ya, Ciamisan. Ya Ciamis. Iya. Nah, BKI saya minta pagi. Kenapa? Pertama biar masih fresh berangkatnya. Cuman resikonya ini yang teman-teman yang tinggalnya di 805 itu jam 5 pagi habis sholat subuh, sholat sunnah safar, berangkat menuju ke sini. Ya, sholat sunnah ihram, sholat sunnah safar, sholat sunnah ihram, berangkat ke sini. 801. Jangan lupa mandi. Dianjurkan disunahkan untuk mandi ihram. Ya. Nawaitul ghusl ihram lillahi ta'ala. Kapan mandinya? Kalau keburu pagi. Kalau nggak keburu malam Ya. nggak apa-apa. Daripada berebut, Iya, ya kan? Kamar mandinya cuma 1, orangnya ada 5, ada 6. Ya, lebih baik mandinya malam. Habis mandi
pakai baju masih bebas, nggak apa-apa, karena belum niat, ya, masih baju bebas. Besok paginya setelah subuh, sholat sunnah safar, sholat sunnah ihram, kita bergerak ke ini yang untuk yang di sini tinggal di sini, bergerak ke mana? 801. Di 801 dengan teng-tengan Bapak Ibu membawa tas ransel Armusna, bukan koper, ya, bukan koper yang kecil, tapi ransel Armusna. Kalau kami dari petugas ada yang bawa beda tasnya, jangan disalahin, karena di dalam ini ada obat-obatan, ada macam-macam keperluan jamaah. Nah, terus di 801 kita kumpul di sana jam 6 itu, kalau memang benar kita ini bisa pagi, berangkatnya pagi, akan di scan nusuknya. Ini yang repot, yang jadi PR. Makanya Bapak Ibu tolong nusuk itu dijaga betul-betul, ya, nusuknya tolong dijaga betul-betul, karena kalau nusuknya hilang, ini yang dikhawatirkan tidak bisa masuk. Nah, terus bagaimana dengan teman-teman yang Belum dapat. tidak dapat? Saya bawa Sudah ada Pak. Masih ada. Bapak untung udah keluar Mas. Baru kemarin. Baru kemarin untuk ini. Kita ada di 801 Bapak udah Ibu, keluar semua. Masih ada. hasil pertemuan dengan Pak Menteri Agama, Ini bukan ya, kloter pimpinan kita. di negara kita ini, Amirul Hajj. Oke, syarikat mewajibkan ini, tapi kalau ini tidak ada, sampai hari ini kan masih belum dapat ya Pak Ibnu. Iya. Tuh, grupnya Pak Ibnu itu belum dapat ininya, dan ternyata masih banyak yang belum dapat. Di 425 33 orang dari 73, Hampir 50%. separuhnya. Iya. Nah, bapak-bapak yang hadir di sini rata-rata udah punya. Alhamdulillah. Udah ya. Ibu belum? Belum. Nah, kalau belum, kalau menurut Pak Menteri boleh membawa visa, fotokopi visa. Ini saya udah dari Jakarta, udah saya ini nih, lagi nanti. Membawa fotokopi visa. Ada nggak? Ada. Ada ya. Kalau yang belum punya, ini kan rata-rata sudah punya semua. Atau membawa print out dari Tawakalna. Tadi sempat saya sampaikan juga, bagaimana dengan mereka syarikahnya, mengizinkan tidak? Nah, kata di dalam hasil rapat itu akan didorong, dipastikan mereka semuanya bisa melaksanakan berangkat wukuf. Jadi satu persatu nanti akan di-scan. Kalau di-scan ternyata dari Suryadi syarikahnya Duyuk, ya udah, bisa jadi tahan dulu. Saya dengan Pak Mukhtar ditahan dulu, nggak boleh berangkat karena beda. Yang berangkat nanti Pak Yandi kan yang duluan. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti Allah berikan kemudahan. Karena manifest saya hanya di sini dengan Pak Mukhtar. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu masuk ke mana bis, kalau memang itu adalah bis kita, bis Kapilah 58, berarti jangan tunggu-tungguan. Pak, saya turun dulu Pak, itu teman saya belum masuk. Jangan, pokoknya masuk aja semua. Kalau mau masuk aja. Jangan main tunggu-tunggu, Pak ibu saya di bawah. Kalau ibunya gagal, masih belum, bukan listrik, ya udah nggak apa-apa. Ibunya misalnya naik bis kedua nggak apa-apa, ya pokoknya kita masuk aja. Toh nanti ketemunya itu tetap di maktab kita, di maktab kita. Justru yang dikhawatirkan kalau bapak ibu berangkat ini di sebelah juga, jangan salah ya, nanti tolong di sebelah 802 juga ada pemberangkatan. Jadi jangan salah kamar.
Salah hotel. Di 804 ada, Oh. 806 ada, 805 ada. Ini 805 di sini aja ada nih. Ini hati-hati ya. Iya, terkait. Ibu-ibu, tolong kita yang tinggal di sini, tolong diingatkan kepada karom-karomnya, karom-karom di sini, diingatkan bahwa kita berangkat dari hotel 801, bukan 805. Kalau ibu bapak naik di bis di 805, maka nanti di sananya akan beda maktab, nggak ketemu kita. Jadi pastikan bahwa kita berangkat menggunakan bis di depan hotel 801. Ini setiap hotel itu ada pemberangkatan. Setiap hotel ada pemberangkatan. Dan pastikan jamaah kita itu berangkat 801. Dan Bapak Ibu perhatikan teman-teman kita yang dari kloter untuk dihafal nih mukanya. Kalau sekarang Bapak gampang ngapalinnya karena kami semua pakai baju biru. Tapi biasa kan kami semuanya pada pakai Mihrab. mihrab. Nggak kelihatan jamaah apa petugas tuh gitu. Ya, jamaah petugas. Ya mungkin nanti ini banyak tim ya. Tim. Peneliti itu ada ya, bikin mana nih? Bukannya ada banyak. Coba nanti ini yang peneliti yang kloter 58. Oh dibagi ya. Ya kalau masalah tadi saya lihat masih ada. Kalau misalnya ada minimal petugas itu yang 8 orang ini dipakai pinnya. Ya Bapak Ibu nanti kami coba ya kami petugas menggunakan pin kloter 58. Kalau nggak di kain romnya ya di tasnya. Jadi pertanda bahwa kami itu adalah petugas karena kita ini semuanya sama yang laki-laki menggunakan kain rom. Lantas nanti kami tempel stiker kloter 58 menandakan bahwa kami itu petugas dari kafilah 58. Lalu Bapak Ibu setelah berangkat di sana ya itu di sana tuh ya nanti udah duduk dulu sambil menunggu 10 bis. Jatah kita dapat 10 bis Bu Haji. Kalau dihitung 450 orang berarti seharusnya 11 bis. 11 bis. Tapi karena ini sistem taradudi dan memang kalau setiap tahunnya memang kalau berangkat ke Arafah itu ini masih bagus dapat 10. Biasanya 9. Biasanya 9 itu berangkat. Dan itu nggak nyampe 9 malah 7 ya. Sekarang 7, jadi dipadetin gitu. Nah, pokoknya nanti kalau misalnya Ustadz Ahdi itu berangkatnya duluan, jamaahnya jangan kebingungan. Biar Ustadz Ahdi duluan misalnya, atau Ustadz Ahdi belakangan, jamaahnya juga jangan kebingungan. Kok Ustadz nggak naik ya? Jangan, udah biar berangkat aja. Yang penting Bapak Ibu jangan salah naik bis. Bis kita ada di depan 801. Lalu selanjutnya itu jadwal sudah, tapi ini jadwal masih tentatif ya. Jadwal masih tentatif, masih nunggu syarikat. Nanti kita pantau terus, pokoknya sehari ini sampai besok. Tolong pantau terus di grup kafilah yang belum bergabung, tolong masuk ke dalam grup kafilah 58. Bis kita dapat 10 bis. Tendanya ini, Bapak Ibu, tenda itu juga belum ada kepastian kita dapat tendanya berapa banyak. Biasanya satu kloter itu 2-3 tenda. 2 tenda besar, 1 tenda kecil. Biasanya. Ini saya nggak tahu nih polanya seperti apa. Karena memang tahun ini terutama di syarikat RHL ini tidak menyediakan survei. Biasanya itu H-3 atau H-4 kami itu para petugas ketua rombongan juga ikut biasanya. Kalau tahun ini nggak ada. Jadi nanti yang datang duluan jelas petugas tetap ada 1. Misalnya
saya dengan ketua kloter jalan duluan dengan rombongan yang saya ikut bis 1. Untuk apa? Untuk mau menempatkan posisi tenda, karena kita tenda sampai sekarang saya juga kita dapat berapa saya nggak tahu, dan tim sektor juga sama nggak tahu juga, semuanya ada di Syarika. Makanya nanti besok itu saya dengan Pak Ketua kemungkinan akan berangkat lebih awal mengikuti bis pertama Pak. Iya, apa ya? Nanti ngetekin tempat. Bahkan dari JKS sudah wanti-wanti ke saya, "Gak usah, kalau udah sampai Solo telepon saya, tekin juga JKS supaya saya juga dapat," katanya. Dan rusuknya itu nanti di scan barcode-nya, ya, di scan barcode-nya. Terus terkait dengan koper, setiap tahun Bapak Ibu, setiap tahun itu biasanya kita ini mendapatkan fasilitas berangkas dari hotel, Ibu Haji ya, untuk barang-barang yang berharga. Tahun ini tidak ada. Jadi yang ibu dari rumah bawa duit 100 juta, Iya, betul. 50 juta dibawa aja. Ada yang bawa segitu? Ada, Pak. Ada banyak, Ustaz. Banyak. Uang pertalite, Pak. Ada orang sama makannya dibawa dulu. Iya, banyak. Ada uang pertamax. Gitu ya, Bapak Ibu, tolong itu dibawa, tapi tolong dijaga betul dan minta perlindungan sama Allah. Minta perlindungan sama Allah supaya apa yang kami bawa dijaga, dilindungi sama Allah. Itu ada cerita yang tahun-tahun yang lalu ya, dari Madinah dia memborong emas dengan takaburnya, borong emas. Cerita dengan jamaah, saya orang kaya, saya diberikan memborong emas Dubai, nyampe di Arafah, diamanin memang, dimasukin ke dalam beranya, ke dalam BH-nya, masukin, mandi, dia lupa, main buka aja, semuanya Masuk toilet. masuk ke kamar mandinya itu kan Iya. langsung lubang, Toilet. blas sudah hilang, berbau langsung sama Mas asli. ngamuk nangis minta tolong orang Arab suruh bongkar tuh itu gimana. Makanya tolong nanti berdoa sama Allah minta dilindungi apa yang kita bawa. Ya terus karena kita tidak dapat bagasi Bapak Ibu, tolong semua koper yang ada di kamar dikunci, ya, digembok. Kalau ada apa-apa kita bisa komplain ke pihak hotel. Ya, kalau ada apa-apa kita pihak. Kalau posisinya terbuka, memang nggak digembok oleh Bapak Ibu, terus ada barang yang hilang, berarti keteledoran kita. Kita nggak bisa nuntut. Tapi ini saya sampaikan, tolong besok semua koper digembok. Kalau rusak, kita bisa komplain. Ya harus tadi tadi sampai. Terus ya itu yang koper ya, yang koper kecil maupun koper besar digembok ditaruh di dalam hotel. Yang digunakan adalah tas Armusna yang ada tulisan Armusna, itu kasih identitas, bawa ke sana ke Arafah. Pakai Lalu jepitan itu yang tulisan. Barang bawaan itu jangan terlalu banyak. Yang laki-laki kalau memang bisa menjaga diri dan yakin tidak bisa yakin tidak kena najis, ya udah cukup apa yang dipakai. Tapi yang lebih baiknya bawa tambahan 1 lembar. Satu lembar. Kalau 1 set kebetulan Penuh sama itu aja. ya, Sarungnya aja berarti. sarung bawahnya aja. Biasanya yang kita main gelatak-gelatak duduk gitu ya, Iya. itu dan harus takutnya kena najis. Menggunakan bawa payung, bawa kacamata, bawa masker, ya, terus bawa alat semprot yang APD itu dibawa. Baju bebas boleh dibawa sekitar 2 setel lah, 2 setel. Karena kita setelah
wukuf di Arafah, berangkat menuju Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina untuk jumrah Aqobah. Selesai jumrah Aqobah, selesailah tahallul pertama. Setelah tahallul pertama, boleh kita lepas baju kain ihram kita, gunakan lagi pakaian begini lagi, nggak apa-apa. Pakai celana dalam lagi, pakai celana panjang lagi. Dan nanti para ketua rombongan, nanti kita akan tentukan ketua rombongan kafilah pada hari ini, dan tolong dipastikan jamaahnya yang laki-laki, terutama jamaah yang laki-laki dipastikan sudah lepas celana dalam dan tidak ada lagi yang menggunakan kaos. Kalau kemarin masih ada yang berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta menggunakan kaos yang gelombang 2, tolong besok dari kamar tidak ada lagi yang menggunakan kaos, karena kita niatnya dari hotel. Kita sudah mengucapkan niat dari hotel. Karena ini semuanya serba mandiri. Biasanya kalau saya kumpulkan kalau satu lantai kita semua nih, satu hotel kita semua punya JKT 58. Tapi karena ini sifatnya mandiri semuanya, tolong baca niat masing-masing. Paling nanti saya di bis mengingatkan, sudah niat belum? Kalau belum, baca niat bareng. Ya, baca niat bareng. Tapi tolong saling mengingatkan teman-teman kamarnya ya. Teman-teman kamarnya tolong saling mengingatkan sudah niat. Kalau nggak niat, waduh, itu salah satu rukun wajib niat. Labbaik Allahumma hajjan. Udah selesai. Oh, yang disingkat begitu. Ya, mudah. Ya, labbaik Allahumma Hajjan. Kalau ngebadalin orang tua pakai an Ahmad bin Ahmad begitu. Nah, terus sudah itu baju bebas ya, pakaian dalam, kantong pepis. Ini takutnya ngantri, silakan menggunakan kantong pepis. Handuk kecil dibawa. Lalu bawa roti atau kurma, karena khawatir perjalanan kita karena dekat tapi karena posisinya nanti semua bergerak macet. Ya. Jadi bawa minum botol, terus bawa roti, bawa kurma, atau makanan yang kemarin BPKH udah diterima semua loh yang pakai dus. Udah ya? Udah. Ya kalau ada yang mau dibawa boleh, tapi itu ada tanggal-tanggalnya tuh. Digunakan tanggal 7 pagi, 7 siang, 7 sore. Terus tanggal 13. Nah, yang 13 itu boleh dibawa kan? Silakan tanggal 13. Khawatir nanti Sekarang kita cuma apa? di sana Makan bingung sekali, ada sekarang makan bajunya, sekali, Mak. ya, kalau di sini kan banyak ya, tanggal 13 Bawa sekarang aja, Mak. banyak. Bawa sajadahnya sajadah tipis aja. Ya, jangan bawa karpet musola digulung. Iya. Bawa tasbih buat kita. Takutnya ya sunahnya mau pakai jari begini ya. Takutnya udah nyampe sini kita digerak. Apa ya? Orang mau ngitung sampai 1000 lupa deh. Oke, bawa tasbih atau yang digital silakan. Buku doa jangan lupa dibawa. Ya, buku doa yang dikasih oleh Kementerian Agama. Ini, bawa buku doa ini. Di buku doa Kementerian Agama, niat haji di halaman 13-14. Ya, yang Kementerian Agama yang terbaru, yang dibagi-bagi oleh di koper kan, jangan dapat ya? Kan? Kalau nggak salah di halaman 13, saya udah tandain itu. Nah iya, halaman 13, 14, 15. Lupa saking kebanyakan buku doa dibaca. Pas Ya. masuk asrama haji dapat. Ini bukunya yang ini, tapi kalau Bapak Ibu bawa buku haji yang tahun lalu, buku umroh yang tahun kemarin, silakan lihat aja niatnya. Iya. Tapi kalau saya bisa menunjukkan yang ini. Udah kebanyakan buku doa nih. Terus bawa gunting juga nggak usah semua bawa gunting. Ada perwakilan yang bawa gunting untuk tahallul awal. Terus alas tidur itu nggak usah, nanti insya Allah kita dapat bed ya.
dapat bednya, ada bednya satu orang. Makanya nanti tidak boleh lebih dari manifest. Kalau manifest kita 445, tidak boleh jadi 446. Kenapa? Kaitannya dengan akomodasi, kaitannya dengan tempat tidur, kaitannya dengan makan. Jangan sampai gara-gara ada 1-2 orang, ada yang teriak di media, saya terlantar, tidak dapat kasur, tidak dapat makan. Padahal ada orang yang mengambil hak orang lain. Itu tolong dihindari. Bantal cadangan atau bantal tiup yang punya ditiup dari sekarang boleh, nanti di sono boleh. Jangan nyari tukang tambal ban orang Medan, nggak ada di sini. Bawa sendal cadangan karena perjalanan kita lumayan dari Mina menuju Jamarot. Itu kan perjalanan tuh, jalan kaki. Iya, 3 ya, hari. tolong bawa sendal cadangan. Khawatir Putus. kita lagi jalan diinjak orang akhirnya putus. Ya, kalau putus tolong yang belakang dijagain. Kalau dia nunduk, tolong jagain. Khawatir Diinjak. dia nunduk ditubruk orang karena temennya asik baca doa atau tubruk gitu. Baca doa atau baca WA ya? Baca WA kali. Baca di grup. Bawa obat-obatan yang biasa dikonsumsi, ya, obat-obatan yang biasa dikonsumsi, silakan dibawa. Misalnya setiap hari Bapak Ibu minum obat amlodipin atau pril, simvastatin, vitamin apa aja, bawa aja yang biasa dikonsumsi Bapak Ibu. Jangan ngandelin dokter, ya. Takutnya dokter bawa obatnya terbatas dan tidak membawa obat yang biasa dikonsumsi Bapak Ibu. Jadi yang apa yang sudah biasa dikonsumsi silakan. Seperti kemarin ada salah satu jamaah, dia mau ketemu dokter minta obat flu katanya. Dia ngomong bapak nggak punya, ada sih apaan? Neosep. Ya udah sama aja sih, minum aja itu. Nggak maunya yang dari dokter katanya. Karena sama dokter dikasih itu juga sama. Sugesti ya. Nah, barang-barang berharga tolong dijaga betul ya, dijaga betul barang berharga supaya tidak tidak hilang. Lalu batu, Bapak Ibu, kita mencari batu itu di Musdalifah, tapi informasinya biasanya sudah disiapkan. Apakah disiapkan satu orang dikasih satu kantong sebanyak 70 batu, atau memang sudah disiapkan gundukan-gundukan batu? Kita ambil di situ. Ya, diambil, dipilih 70, udah gitu sunnahnya dicuci. Sunnahnya ya. Kalau nggak dicuci gimana Pak? Ya udah nggak apa-apa. Kalau minimal pada saat dicuci ketahuan tuh batu atau bukan. Kalau dicuci kencang lembek kita ikat. Hati-hati, makanya jangan dicuci deh biar dipegang. Ya, kalau kita ngambil nafar awal berarti 49 batu. Kalau kita ngambil nafar tani itu 70 batu. Dan kalau saran saya, kita ambil 70 batu aja untuk prepare. Kalau kita total didorong menjadi nafar tani, udah punya batunya. Ya, ini lagi-lagi yang menentukan siapa? Syarikah. Yang menentukan syarikah. Saya di grup Bimbat saya sudah sampaikan, ternyata silakan komunikasikan dengan syarikahnya. Dia bilang lagi-lagi syarikah. Saya nyari syarikah ya ketemu syarikah. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Terus itu udah selesai. Nanti kita menuju besoknya kita mundar mandir 11, 12 itu jumroh Ula, Wusto, Aqobah. Kalau yang pertama tanggal 10 itu teman-teman di Indonesia lagi Idul Adha, lagi sholat Id, lagi potong kurban, kita di sini di Jamarot untuk lempar jumroh Aqobah. Aqobah doang ya, nggak ke Ula, nggak ke Wusto. Besoknya baru Ula, Wusto, Aqobah. Balik lagi Ula, Wusto, Aqobah. Dan batunya jangan dilempar semua mungkin sebelah Allahu Akbar semuanya gitu, tujuh-tujuhnya jangan. Mati lu setan gitu, nggak boleh. Ya satu-satu Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Kalau ada yang membadalkan silakan dibadalin.
Ya, misalnya ada ibu-ibu nggak kuat, bilang ke kami, ke kloter atau ketua rombongan, bilang ke ketua rombongan supaya ketua rombongan mengatur titipan-titipan batu dari Pulan bin Pulan, karena nggak kuat karena sakit dan sebagainya. Ya, kunci kamar tolong dititip ke resepsionis. Ya, kunci kamar dititip ke resepsionis hotel. Kalau mau digrupin silakan, mau satu per satu juga nggak apa-apa. Yang penting pastikan itu dikunci, gembok koper juga dikunci. Oke, Bapak Ibu, nanti kalau kita punya tenda, berarti kita harus punya perangkat. Kita harus punya perangkat tenda. Apa isi perangkat tenda? Isi perangkat tenda itu isinya adalah pertama khotib untuk khutbah wukuf, ya. Yang kedua ada imam, ada muadzin, ada yang biasa baca zikir dan doa, pemimpin zikir dan doa. Terus imam rawatib untuk di Mina. Kan di Mina kita nginep lumayan tuh 2 malam, ya kan, 2 malam sampai 3 malam. Berarti ada pemimpin rawatib, nggak harus kami dari tim kloter, tapi bisa bergantian orang yang sudah kita tunjuk. Nah, maka dari hari ini juga kita akan sepakati siapa yang akan menjadi perangkat masuk ke tenda 1, tenda 2, tenda 3. Jadi ya, karena ini adalah bukan jamaah kami utuh, ini adalah jamaah gabungan campuran. Kemungkinan nanti yang mau di tenda 1 siapa, tenda 2 siapa, tenda 3 siapa, nanti kita aturnya di sana. Karena saya juga bingung, mau saya atur pakai manifest ini berurut, abjad, menggunakan abjad, A semua, hari A, B semua. Ternyata kalau abjad, Ahmad Baihaqi asal rombongannya rombongan 1. Ternyata di bawahnya si Baidowi, ya, atau Burhanuddin itu rombongan 1 juga, tapi terpisah nanti di tendanya. Nah, ini makanya nanti kita atur di sana aja. Gitu ya, Pak Hadi ya. Kita Pak Hadi punya rombongan 67. Bu Haji punya rombongan 32. Nah, nanti kalau kapasitas itu 100 berarti bisa bergabung. Gitu ya. Terus nanti dari Al-Barakah 55 kalau nggak salah dia ada 80-an ya, 85 yang di lama-lama yang di sini Hebat memorinya, Pak. 76. Hebat memorinya. Oh iya, ada Tambah. 76 nanti ditambah lagi dengan teman-teman dari yang campuran nanti kita atur di sana. Nah, cuman nanti saya minta ditentukan hari ini siapa yang menjadi ketua rombongan, siapa yang yang menjadi petugas. Yang biasanya azan di musola, di masjid, tolong daftar ke saya untuk azan jadi muazin. Kapan lagi azan di Arafah? Ya kan? Kapan lagi bisa? Coba kamu pengalamannya apa?